sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, pengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kemungkinan para direksi Pertamina dan PLN heran ya, karena Presiden Joko Widodo tahu sedetail ini permasalahan dari perusahaan Pertamina dan juga perusahaan PLN di Indonesia. Bahkan Jokowi tahu secara detail, yaitu tentang impor BBM Pertamina. Dan karena itulah Presiden Joko Widodo langsung marah karena Pertamina impor BBM-nya sangat besar sekali. Karena impor BBM besar, maka berpengaruh terhadap nilai tukar dolar dan rupiah. Ya memanglah, Presiden seharusnya tahu secara mendetail tentang permasalahan-permasalahan BUMN. Karena BUMN adalah perusahaan milik negara. Dan BUMN lah yang menjadi pondasi keuangan negara. Maka Presiden Joko Widodo sampai mengerti sedetail itu. Bahkan ada investasi yang mau masuk sekitar 162 triliun. Itu baru terrealisasi cuma 5,8. Presiden Joko Widodo pun terlihat marah ketika memberi arahan tersebut. Apalagi presiden ya. Ia cukup memerintahkan menterinya untuk mengurus BUMN tersebut, tetapi tidak dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo selalu melihat dengan teliti, melihat dengan detail permasalahan apa yang terjadi di BUMN. Itu terbukti ketika dulu BUMN ada 142 sekian, sekarang dipotong menjadi 42 perusahaan BUMN saja. Ya karena kemungkinan yang 100 lebih BUMN tersebut kemungkinan tidak profit untuk negara, sehingga memerintahkan Menteri Erick Thohir untuk memangkas perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. 142 menjadi 42 perusahaan saja. Ya memang Presiden Joko Widodo memang sangat detail sekali. Tidak bisa dibohongi lah Presiden Joko Widodo, karena Joko Widodo selalu memantau, selalu pergi ke lapangan. Keren kan? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Di hadapan Ahok dan Erick, Jokowi kesal dengan Pertamina dan PLN. Presiden Joko Widodo menilai banyak investasi yang ingin masuk ke PT Pertamina dan PLN Persero, namun hal itu terkendala sejumlah faktor. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada komisaris dan direksi PT Pertamina dan PLN Persero di Istana Kepresidenan pada Selasa 16 November 2021. Turut hadir antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati, dan Komisaris Utama PLN Amin Sunaryadi. Kemudian yang berkaitan dengan investasi, saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan BUMN kita sendiri, ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTube Sekretaris Presiden pada Sabtu 20 November 2021. Terus ini, ke lapangan kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang kok nggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu miliki lanjutnya. Jokowi menekankan, setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya, baik untuk PLN tarif listrik maupun Pertamina harga premium dan LPG. Itu disampaikan secara transparan dan terbuka, belak-belakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan, tapi yang logis. Karena penugasan mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol, kata Jokowi. Itu nanti kalau mau sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, sulit untuk disekuritisasi karena mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari.
Kalau kebangetan akan saya lakukan tindakan. Lanjutnya, itu artinya menurut Jokowi, Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Sekali lagi, jangan numpangi, jangan sembunyi atas nama penugasan, sehingga tata kelolanya tidak efisien. Procurement-nya tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan, katanya. Itu kelemahan BUMN itu. Kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional. Titik lemahnya ada di situ, sehingga profesionalisme jadi hilang. Lanjutnya, terkait investasi, lanjut Presiden Joko Widodo, keputusan memang ada pada perseroan, tapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa Indonesia ke sebuah tujuan negara yang dicita-citakan bersama. Itulah pentingnya profesionalisme dan kepentingan negara. Kepentingan perusahaan dan negara ini bisa berjalan beriringan, sehingga sekali lagi saudara-saudara menyampaikan risiko-risikonya, konsekuensinya, kalkulasinya, menyampaikan hitung-hitungannya. Setiap penugasan itu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana besar yang ingin kita bangun, ujar Jokowi. Diketahui Presiden Joko Widodo mengungkap kekesalan atas ruwetnya prosedur investasi yang bakal dilewati investor sebelum berbisnis ke Indonesia, terutama di BUMN. Jokowi mengaku terkadang ingin marah atas ruwetnya birokrasi sehingga menghambat investasi masuk ke Indonesia. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Jokowi menyatakan hal tersebut saat memberikan arahan kepada komisaris dan direksi Pertamina di PLN pada 16 November lalu. Jokowi mengaku mengetahui kondisi di lapangan yang menurutnya dapat mempermudah iklim investasi, namun justru proses birokrasi investasi berbelit-belit sehingga membuatnya kesal. Saya kadang-kadang pengen marah. Jokowi meminta agar dilakukan perbaikan prosedur investasi yang memudahkan investor masuk ke Indonesia. Posisi-posisi inilah yang harus kita terus perbaiki dengan profesionalisme yang Bapak, Ibu, saudara-saudara miliki. Jadi keputusan investasi Anda boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang dicita-citakan bersama. Jokowi mengatakan, kesempatan investasi di PLN maupun di Pertamina sejatinya terbuka sangat lebar jika kedua perusahaan tersebut terbuka dan membuka pintu lebar-lebar. Keterbukaan itulah yang saya inginkan. Yang diinginkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berikan contoh Pertamina. Misalnya sudah bertahun-tahun yang namanya Rofnef itu ingin investasi. Sudah mulai saya ngerti, tapi Rofnefnya pengen cepat, tapi kitanya nggak pengen cepat. Ini investasi yang gede sekali, 168 triliun, tapi realisasinya baru kira-kira 5,8, kata Jokowi sambil menghela nafas. Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar Pertamina dan PLN menjaga profesionalisme dalam setiap penugasan yang diberikan. Ia meminta agar semua pihak melakukan perhitungan secara transparansi, kalkulasi, dan terbuka. Bahkan Presiden Joko Widodo pada waktu itu menuturkan di sela-sela kunjungan kerja luar negeri beberapa waktu lalu sempat berbincang dengan PM Inggris Boris Johnson dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pertemuan tersebut Jokowi mengutarakan hasil masih adanya kesenjangan dari sisi pembiayaan antara energi fosil dan energi hijau. Negara-negara gede jangan hanya banyak bicara, tapi ini ada problem gap. Ini siapa yang nanggung? Siapa yang harus menyelesaikan? Kalau negara berkembang tidak mungkin nyuruh-nyuruh, tidak bisa kita, kata Jokowi saat menceritakan pertemuan tersebut kepada para komisaris dan direksi PT Pertamina dan PT PLN Persero di Istana Kepresidenan, dikutip dalam akun YouTube Sekretaris Presiden pada Sabtu 20 November. Nah, mereka kelihatannya sudah mau dari janji investasi setiap tahun 100 miliar US untuk seluruh dunia. Jangan hanya memberi bayangan angka, tapi duitnya nggak nongol. Kita ngomong belak-belakan saja, lanjutnya. Sebab itu Jokowi mengingatkan saat ini harus dimulai melakukan transisi energi dari tenaga surya hingga bayu. Karena akan ditekan kita, jangan berinvestasi di Indonesia karena masih menggunakan energi fosil. Jangan beri bantuan ke Indonesia karena masih menggunakan fosil. Nekennya pasti kayak gitu. Ini yang harus kita antisipasi, bebernya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar transisi energi memang harus dilakukan seiring perkembangan global. Dia mencontohkan seperti PLN yang harus membuka transisi tersebut. Ada target misalnya, tahun ini harus goal 2022 misalnya, karena tinggal sebulan 2021. Tahun 2022 misalnya 5.000 megawatt harus geser dari coal batu bara ke bisa hydropower, geothermal bisa ke solar panel. Silakan, tapi memang sudah ada tahapan-tahapan seperti itu, ujar Presiden Joko Widodo. Tapi di sini ada gap. Yang ini murah dan yang ini sangat mahal. Gapnya ini gimana caranya menyelesaikan? Karena akan banyak yang namanya investasi, pungkasnya.